Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang ada di channel Ayat Emas. Itu artinya saudara pasti akan diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Kalau saudara rindu mendapatkan ayat-ayat emas yang akan menjawab masalah saudara setiap hari, dan saudara juga akan didoakan, maka silakan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara akan didoakan. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan saudara, adakah saudara yang sedang mendengarkan video ini yang sedang dilanda oleh kekhawatiran? Hatimu dipenuhi oleh kekhawatiran oleh karena berbagai alasan, oleh karena berbagai masalah. Dan adakah saudara rindu untuk terbebas dari kekhawatiran tersebut? Tentu saja, setiap kita rindu bebas dari kekhawatiran saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas tentang kekhawatiran. Kerinduannya saudara bisa bebas dari kekhawatiran setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas di dalam video ini saudara. Dan kemudian saudara juga akan didoakan supaya saudara terbebas dari kekhawatiran. Dengarkan terus ayat-ayat emas yang akan menguatkan saudara dan membebaskan saudara dari segala kekhawatiran. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Kita tidak boleh menjalani hidup kita di dalam kekhawatiran. Tetapi firman-Nya berkata bahwa apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, hendaknya kita naikkan dalam doa kita kepada Allah. Kita serahkan dalam permohonan kita kepada Allah. Maka dengan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, ketika kita belajar berserah kepada Tuhan dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jadi bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran saudara? Belajar berserah kepada Tuhan, belajar berdoa dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dan damai sejahteranya akan memenuhi hati dan pikiran kita. Ayat emas berikutnya saudara, Markus 13 ayat 11 berkata, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Di dalam ayat Markus pasal 13 ayat 11 ini saudara, ditegaskan bahwa dalam satu situasi di mana muridnya nanti akan mengalami situasi yang mereka harus mempertanggungjawabkan sesuatu, mereka akan ditanya, mereka akan diancam oleh karena iman mereka. Tetapi Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu katakan, karena ada Roh Kudus yang akan mengajari kamu. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita punya Roh Kudus yang akan membantu kita. Roh Kudus akan mengajari kita dalam situasi-situasi yang kita alami di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Allah ini berkata, jangan khawatir. Andalkan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang berbicara dan mengajari kita. Ayat emas berikutnya saudara, Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, di dalam firman Allah ini juga ditegaskan bahwa kita menjalani hari-hari kita
hari demi hari. Hari esok itu ada dalam tangan Tuhan. Hari ini kita jalani dengan cara yang terbaik, sedangkan hari esok itu ada dalam tangan Tuhan. Kita bisa bervisi besar, kita bisa berencana besar, tapi kita tidak boleh khawatir besar tentang masa depan, karena semuanya sudah ada dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya jangan kamu khawatir tentang hari esok. Jalani saja hari-harimu hari demi hari. Buat rancanganmu, buat rencana besarmu, tapi jalani hari-harimu hari demi hari dengan cara yang terbaik. 1 Petrus 5 ayat 7, firman Allah berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, Allah kita adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya Dia berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Tentang kebutuhan hidup saudara, tentang bisnis saudara, tentang keluarga saudara, tentang masa depan saudara. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, serahkan semuanya kepada Dia, karena Dia yang memelihara saudara. Dia yang campur tangan dan bekerja bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita, anak-anaknya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ayat emas berikutnya saudara, Matius pasal 10 ayat 19. Demikian firman Tuhan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudara, dalam situasi genting, dalam situasi sulit, Allah bekerja mengaruniakan hikmat bagi kita. Dalam kita menjalani hidup kita, mungkin seringkali kita menghadapi situasi-situasi sulit. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, percayalah bahwa Allah bekerja, bahwa Allah ikut campur tangan, Allah ikut mengaruniakan jalan keluar bagi kita. Itu sebabnya firman Allah berkata, jangan khawatir atas segala situasi kehidupanmu, jangan khawatir. Allah akan mengaruniakan jalan keluar bagimu. Ayat emas berikutnya lagi saudara, adalah Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu, jalanilah hidupmu sebagai orang benar, dan serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita menjalani hidup kita sebagai orang benar, maka firman-Nya berkata, Ia tidak akan membiarkan. Dia akan campur tangan, Dia akan bekerja, Dia akan membela kita. Dia tidak akan membiarkan orang benar celaka ketika orang benar itu menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan dan menjalani hidupnya dalam kebenaran. Kemudian ayat emas berikutnya saudara, di dalam Amsal pasal 12 ayat 25. Firman Allah berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, tidak ada untungnya kita hidup dalam kekhawatiran. Firman Allah berkata bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran itu menjadi beban berat. Kekhawatiran itu hanya akan menimbulkan masalah. Karena itu firman Allah berkata bahwa perkataan yang baik menggembirakan dia. Hiduplah dalam kebaikan, perkataan yang baik, perkataan positif. Jangan dibungkukkan, dibebani oleh kekhawatiran. Ayat emas berikutnya saudara adalah Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 31. Ini merupakan ayat terakhir tentang kekhawatiran saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai,
dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, ini ayat yang agak panjang, ayat emas terakhir tentang kekhawatiran. Kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa Yesus mau mengajarkan murid-muridnya supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran, supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan Yesus memberi beberapa jaminan bahwa umat-umatnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yesus memberi beberapa penjelasan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, dia berkata, perhatikan burung di udara. Burung-burung itu tidak menanam, tidak menuai, tidak punya lumbung, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan dia juga berkata, perhatikan bunga di padang yang begitu indahnya. Dan Salomo dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika burung di udara dipelihara Tuhan, bunga bakung di padang juga dihiasi oleh Tuhan, apalagi kamu yang lebih berharga dari itu semua. Itu menjadi alasan bahwa kamu tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Lalu kemudian firman Allah juga menegaskan bahwa kita tidak bisa menambah apa-apa dari kekhawatiran kita. Karena dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada yang tambah. Jadi kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, bahkan akan mengurangi banyak hal, mengurangi kesehatan kita, mengurangi kreativitas kita, inovatif kita. Jadi tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kemudian jaminan ketiga, saudara, bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dikatakan bahwa semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, karena Bapa tahu bahwa kita memerlukannya, dan Bapa yang baik akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu sebabnya jangan khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah ayat 31, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah ayat-ayat emas tentang kekhawatiran hari ini benar-benar membebaskan saudara dari kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran hanya akan membuat kita kehilangan banyak hal. Itu sebabnya jangan khawatir, saudara. Bapa memelihara kita, Bapa menyertai kita, Roh Kudusnya ada dalam kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah ayat-ayat emas ini menguatkan saudara. Mari kita bersama berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara bebas dari kekhawatiran. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur kami telah merenungkan firman-Mu tentang kekhawatiran. Kekhawatiran seringkali menguasai kami, seringkali memperbudak kami, seringkali mengikat dan membelenggu kami, oleh karena berbagai alasan yang membuat kami beralasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi jika kami hidup dalam kekhawatiran, maka sebenarnya itu bukti kami tidak beriman.
Dan kami tidak akan mengalami campur tangan Allah, mujizat Allah jika kami hidup dalam kekhawatiran. Tetapi saat ini Tuhan, melalui video ini kami bersyukur kami sudah belajar bahwa kami tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena Tuhan campur tangan atas hidup kami. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Bapa tahu segala sesuatu yang kami perlu. Dan Engkau Allah yang memelihara kami. Kalau burung-burung di udara pun Engkau pelihara. Bunga di padang pun Engkau dandani, terlebih lagi kami. Kami bersyukur buat ayat-ayat emas yang telah kami dengarkan, yang hari ini menguatkan hati kami, dan kami tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu Tuhan, bebaskan mereka, apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, bebaskan mereka dari kekhawatiran, ajar mereka semua menyerahkan kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu, bebaskan anak-anak-Mu dari segala kekhawatiran. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat firman Tuhan dan doa. Tuhan kiranya terus memberkati saudara, dan bagi saudara yang belum mensubscribe, silakan disubscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Shalom.